Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Asma'in Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberikan keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada pahlawan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa mengikuti tauladan untuk selalu menebar kebaikan dan memberikan manfaat bagi seluas-luasnya umat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu Amir Assalamualaikum. Saya Dewan Presidium Aksi Cepat Tanggap beserta jajaran kemudian Bapak Mufti Presiden Global Kurban dan jajarannya launching yang nanti akan ada pas kurban dari Global Kurban ACT. Nah, judulnya itu kuatkan tekad, tunaikan ibadah mulia. Pokoknya kudu kurban. Ini bahasa kurban Ini bahasa Sumatera Pangandaran. Kudu kurban gitu. Pokoknya untuk orang kurban itu Sumatera Pangandaran siang malam tunggu panggilan untuk kurban. Semua nabi pergi haji dan Ka'bah sudah ada. Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi Bakkah. Rumah yang pertama Allah bangun di muka bumi Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah ada. Jadi fondasi Ka'bah itu memang sudah ada sebelum ada rumah di muka bumi apapun. Jadi memang sudah Allah bangun, sudah Allah letakkan. Nah, pas Nabi Adam berangkat haji, Nabi Adam bilang kepada kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, kalau kamu masih kekeh ingin memilih yang cantik, ini aja, kata Nabi Adam, kamu kurban. Nah, yang diterima kurbannya, dia boleh memilih yang cantik. Ya. Nah, memang Ibunda Hawa ini setiap melahirkan kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Tapi karena waktu itu jumlah manusia masih sedikit, jadi syariatnya masih boleh menikah dengan saudari kandung, tapi yang kembar, bukan kembarannya, tapi silang. Ya, silang. Ketepatan Habil kebagian yang cantik, saudari kandungnya Qabil. Nah, sementara kembarannya Habil kurang cantik, akhirnya Qabil nggak nerima. Ya udah, kata Nabi Adam, kurban aja. Akhirnya kurban. Waktu itu memang syariat pertama itu kurban itu bukan berupa kambing, berupa sapi, bukan unta, bukan, berupa penghasilan. Jadi karena Qabil seorang petani, maka dia berkurban buah-buahan. Habil seorang pengembala, maka dia berkorban domba. Nah, tapi korban ini cerminan hati. Jadi semakin hati seseorang bersih, maka dia pasti akan memilih kurban terbaik. Dan semakin hati seorang kotor, maka dia, kalaupun dia berkorban, dia mikir-mikir atau dia milih yang ya mungkin yang buruk-buruk atau mungkin yang tidak baik. Makanya dalam ibadah kurban kita itu tidak boleh ada cacatnya, harus terbaik gitu, dalam syariat kurban itu. Nah, Qabil memilih buah-buahan yang busuk-busuk ditaruh di atas bukit. Habil hatinya bersih, memilih domba yang terbaik, subhanallah, luar biasa, dan diletakkan di atas bukit. Dulu kurban itu ketahuan bahwa itu diterima, annaha ta'kulu benar. Jadi
ada api menyambar. Maka ketika kedua kurban itu diletakkan di bukit yang tinggi, datanglah api menyambar. Yang diambil adalah kurbannya Habil. Yang punya Qabil ditolak oleh Allah SWT. Maka tetap yang menikahi yang cantik adalah Habil. Ya. Gak mau, gak ridho, dia akhirnya membunuh Habil. Itulah sejarah pertama kali pembunuhan dalam hidup manusia. Karenanya kata Nabi, setiap ada pembunuhan setelah itu, fali Qabil ifnul minha. Qabil kebagian Habil dosa pembunuhan. Itulah dosa ceria. Berapa manusia terbunuh di muka bumi, Qabil lah yang akan memikul dosa itu. Tapi Habil dapat dua keuntungan. Jadi dia karena hatinya bersih, berkorban terbaik, dapat istri tercantik. Jadi teman-teman, kalau korbannya terbaik, istri cantik. Amin. Luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Nah ini cerita kurban dulu ya. Kita kurban dulu nih. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kembali, merefresh kembali, karena setelah itu ada masa keterputusan wahyu, sejarah, kenabian dan sebagainya, ada masa-masa terputus. Sampai kemudian dari nabi ke nabi, tibalah saatnya Allah menunjukkan, menghidupkan kembali syiar ibadah kurban ini melalui seorang nabi yang kepatuhannya teruji. Ya, begitu. Dia itu nggak mikir-mikir. Kalau sudah kata Allah, dakwah sana, dia dakwah langsung. Sekalipun dia dibakar, dia patuh. Pergi ke Palestina, hijrah ke Palestina. Pergi ke lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali, di wadi ghairi dzi zar'in inda Baitul Muharram, Nabi ini berangkat. Tinggalkan istri kamu di situ, ditinggalkan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tinggalkan ibunda Hajar di lembah kota Mekah. Tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air, tidak ada orang di situ. Coba. Tapi karena dalam sejarah Nabi, dalam kamus Nabi, itu karena mereka selalu merasa yakin 1000% bahwa mereka bersama Allah. Jadi mereka itu gak mikir takut mati, karena Allah gak mungkin kehilangan cara. Itu prinsip Nabi. Kalau ini tertanam pada jiwa kita, kita akan tenang. Sekarang tuh kenapa kok banyak orang gelisah, galau, sedih, stres? Karena semuanya ingin dihandle sendiri, gak mau digantungkan kepada Allah gitu. Nah, kalau dulu enggak, Nabi-Nabi itu prinsipnya aku bersama Allah, gak mungkin Allah membiarkan aku kelakar di sini. Seperti itu cara hidupnya. Maka ketika Ibunda Hajar dibiarkan di kota Mekah, dia sudah siap hidup. Dan begitu juga Ibunda Hajar diletakkan di tempat tidak ada air sama sekali, dia yakin akan datang air. Benar. Yang setelah melalui proses perjuangan tentu. Jadi karena Allah memberikan cara hidup manusia ini harus manusiawi dan juga sejalan dengan fitrah. Jangan semuanya keajaiban, tapi kata Allah harus ada perjuangannya. Maka di situ Bunda Hawa cari air, bolak-balik antara Safa ke Marwah. Sebetulnya Ibunda Hajar itu bolak-balik ke Marwah kan cari air. Dia cari orang. Siapa tahu ada masyarakat di sekitar sini. Jadi dia naik ke atas bukit yang tinggi, naik ada masyarakat nggak di sini? Oh nggak ada, lari ke Marwah. Begitu terus bolak-balik. Kenapa kau balik ke Safa lagi? Karena takut kejauhan dari anaknya. Sebab posisi Marwah, posisi Marwah agak jauh. Tapi posisi Safa lebih dekat ke Ka'bah. Nabi Ismail dibaringkan di dekat Ka'bah di situ. Nah, pas bolak-balik yang ke-7, tiba-tiba terdengar suara. Suara apa itu? Ibunda Hajar ketakutan. Ada apa? Dia lari balik. Ternyata dalam riwayat dikatakan itu suara kibas sayap malaikat Jibril. Di kaki Nabi Ismail dikibaskan, memancarlah air. Itulah berkahnya berusaha. Namanya as-sa'yu. As-sa' itu usaha. Jadi pokoknya kita itu sekalipun gak logis, usaha aja. Pokoknya keluar aja. Pokoknya bergerak aja. Pokoknya share aja. Siapa tahu ada yang beli. Itu aja cara berdagang. Jadi hidup itu usaha, jangan diam.
Nah, air keluar. Ibunda Hajar ketakutan. Ketika itu teman-teman Allah, air muncul banyak sekali. Takut hilang. Akhirnya Ibunda Hajar berteriak, Zam. Akhirnya berkumpulan. Maka air itu berkumpul sampai sekarang menjadi sumur. Nabi ketika datang ke sumur Zam-Zam, Nabi bersabda, Rahimallah Umma Ismail. Allah memberikan rahmat kepada ibunda Ismail. Lau annaha tarakathu, seandainya dia biarkan tuh sumur mengalir, laka nahron yajri fi jaziratil Arab, niscaya akan menjadi sungai Zam-Zam yang mengalir di seluruh jazirah Arabia. Itu ceritanya, cerita korbannya. Ini belum cerita penyembelihan belum. Masalahnya baru lagi gimana ceritanya? Oke, kita ngobrol lagi silahkan. Ya, itu dikadang-kadang istri merotal Quran. Hah? Iya, itu cara melawan virus tuh. Insya Allah berkata tadi. Didengarin atau ada yang live? Boleh setel. Bisa kandang. Itu ada virus. Soalnya mulai. Dan saya tanya ke Pak Dokter, ada nggak masker sakit? Nggak ada. Brongsong kali. Ini Bang Jody. Jadi ibadah kurban ini dia berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Pertama, bahwa ini ibadah syiar. Syiar itu artinya bahwa kita ini menunjukkan bahwa agama kita ini agama rahmatan lil alamin. Makanya itu dalam Islam semua hidup itu adalah berbagi. Sejak baru lahir tuh seorang bayi langsung diakikah. Akikah juga menyembelih kambing, iya itu kan berbagi langsung. Anak baru lahir langsung berbagi. Jadi Islam itu syiarnya berbagi. Gitu. Kemudian juga kalau haji syiarnya persatuan umat Islam sedunia. Kalau ibadah puasa syiarnya adalah mengendalikan nafsu. Tapi ibadah kurban itu syiarnya adalah membuktikan bahwa hati kita bersih. Makanya kita itu memilih kurban terbaik. Nah, dalam ibadah kurban dia siapa saja boleh kurban, bukan hanya orang kaya, orang miskin pun dia berkorban. Di zaman Nabi orang miskin dia menerima zakat, dia itu berkorban juga. Karena beda dengan zakat. Kalau zakat ada kelebihan rezeki, itu berkorban juga. Aku harus punya kambing, aku ingin rawat, ini akan aku sembelih nanti di hari raya kurban. Itu dia simpan di rumahnya, dia rawat sendiri. Pas hari kurban dia sembelih. Jadi benar kalau kudu kurban itu benar harus. Karena memang ini syiar setiap orang beriman, mau kaya mau miskin. Dan kurban ini syiarnya itu menyembelihnya. Kalau soal makannya boleh, yang berkorban boleh makan. Juga yang juga kalau dia berbagi semua nggak apa-apa. Jadi dia boleh makan sendiri boleh, karena syiarnya itu menyembelihnya. Makanya kudu kurban. Kondisi anda miskin boleh anda berkurban, tidak harus menunggu kelebihan harta. Itulah dia termasuk adalah ibadah kurban. Jadi syiar untuk menunjukkan bahwa hati kita bersih, kita buktikan bahwa kita menyembelih terbaik, dan inilah dia kurban terbaik kita. Itu dia. Sampai pun Nabi Ibrahim AS, dia itu sebetulnya bisa saja kita diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Allah bisa saja, Nabi Ibrahim langsung bisa saja dia. Nabi Ibrahim sedang tidur, dia sembelih aja. Bisa saja, tapi enggak. Nabi Ibrahim ini melibatkan Nabi Ismail dalam pahala ibadah kurban ini. Maka kata Nabi Ibrahim, inni araful manam ani adauka fantur pada wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih kamu. Apa yang kamu bisa tanggapi? Kata Ismail, qala ya abati alma tu'mar satujiduni insyaallah min as-sabirin. Ini perintah Allah, aku akan sabar. Jadi para ulama mengatakan, kenapa kok Nabi Ibrahim harus ikhlas putranya? Supaya ikut pahala kurban. Jadi pahala kurban itu ikutkan kita semua. Jangan kita mikir-mikir lagi sudah. Aku punya mampu beli satu, sembelih satu kambing, niatkan untuk keluarga. Aku bisa mampu semua keluarga, beli sejumlah keluarga. Pokoknya ayo kudu kurban terbaik. Ini saatnya. Ini masalahnya. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Ya teman-teman, mari kita berdoa semoga Allah berkahi hari ini hari Jumat, perbanyak baca salawat. Insyaallah dengan baca salawat semua virus-virus akan menjauh. Biasakan kita jangan lepas lidah ini dari salawat Rasulullah SAW hari Jumat, dan hari Jumat yang merupakan hari yang berkah.
mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta al-hayyul qayyum. La ilaha illa anta syafi la syifaa illa syifaa syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Kau pilih sebagai hamba-Mu yang patuh kepadamu, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri berkorban di tahun ini, dan jagalah semua orang kurban kami ya Rabbal Alamin, dan kekuasaan-Mu dan kudrat-Mu dari berbagai macam bahaya yang menimpa kurban-kurban kami ya Rabbal Alamin. Engkau lah yang Maha Pelindung, Engkau lah Maha Penjaga. Ampuni jika kami silap menyembah kami, terimalah ibadah kurban semua para sahabat yang kurban tahun ini ya Allah. Jadikan kami semua hamba-Mu yang bersungguh-sungguh patuh kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni ayah ibu kami, ampuni keluarga kami, beri kami semua keberkahan di hidup kami, dalam rezeki kami, dalam keturunan kami ya Rabb. Semua hamba-Mu yang berkorban tahun ini, beri mereka keberkahan rezekinya, limpahkan penghasilannya, beri kemudahan segala urusannya, dan jadikan kami telah disambut oleh hamba-hamba-Mu di surga dengan sambutan indah melalui hewan kurban yang telah kami kurbankan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.